ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, segala puji milik Engkau, segala pujian hanya kami persembahkan kepadamu ya Allah, sepenuh langit sepenuh bumi, dan pujian sepenuh yang Engkau kehendaki. Atas segala rahmat kasih sayang-Mu pada kami malam hari ini, kembali Engkau kumpulkan kami dengan hidayah, dengan petunjuk, dengan taufik, dengan iman Islam di hati kami. Ya Allah, terimalah kami, terimalah amalan kami, tuluskan hati kami semata mencari ridha-Mu. Ya Allah, sampaikan pula salam rindu kami kepada baginda junjungan kami kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkan juga rahmat dan kasih sayang-Mu kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kami umatnya. Nanti kelak di akhirat kumpulkan kami bersama kedua orang tua kami, bersama guru-guru kami dalam barisan beliau, dan mendapatkan syafaat darinya atas izin Engkau. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Fatullah yang dirahmati Allah, dan juga para penonton YouTube yang sedang menyaksikan dan menyimak kegiatan kajian ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali untuk berusaha mendidik diri kita, mendidik hawa nafsu kita, mendidik rohani kita agar semakin tunduk menjadi hamba dan semoga menjadi bagian daripada kekasih-kekasih Allah. Kita akan lanjutkan hikmah berikutnya. Ini entah hikmah keberapa ini. Hikmah ke-12 mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nafa'al qalbu syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha maidanu fikratin. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain uzlah, karena dalam uzlah itu tempat bagi pikiran untuk merenung, untuk berfikir, bertafakur. Ya. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati melebihi uzlah, karena dengan uzlah hati pikiran kita, karena dengan uzlah itu merupakan wadah bagi pikiran kita untuk bertafakur. Ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang pentingnya menjadi khumul, adfin wujudaka fi ardil khumul, pendam keberadaanmu pada tataran khumul, karena sesuatu tidak ada yang tumbuh apabila tidak dipendam, tidak ditanam, yang akan berbuah. Khumul yaitu bagaimana kita tidak menampakkan kelebihan kita, posisi kita kepada makhluk, kepada orang lain. Biasa saja. Bahkan dari segi pakaian pun kelihatan mungkin tidak soleh, tapi ternyata soleh. Itu lebih baik. Namun ini tidak bertentangan dengan bahwa Allah menyukai keindahan,
Allah itu indah dan menyukai keindahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati, jangan sampai ternodai oleh keinginan-keinginan dihargai oleh makhluk, tetapi jauh dari Allah. Karena boleh jadi pakaiannya biasa, mungkin salat mohon maaf kurang pantas, pakaian ketat, kaos oblong misalnya, mungkin maksudnya supaya tidak dilihat soleh, supaya tidak mendapatkan pujian dari orang lain. Bagus. Tapi ada penyakit juga di situ. Ada, boleh jadi, makanya pada pembahasan yang lalu para masyayikh menyampaikan, seorang masyayikh lupa namanya, bahwa yang paling berat itu adalah bagaimana kita ikhlas. Karena berkali-kali dicoba untuk ikhlas dengan khumul sekalipun ternyata tidak menjamin juga. Karena boleh jadi pakaian ketat itu jadi bahkan menjadi kebanggaan kita dalam beribadah. Saya bisa salat tampil dengan tidak menunjukkan kesolehan secara zahir, itu pun ujub, tidak selamat. Ya, udah berusaha tampil biasa saja, tapi kalau itu diandalkan, sekali lagi kalau itu dibanggakan, itu pun merusak. Kalau tampilan kesolehan pakaian muslim misalnya, pakaian soleh, boleh jadi itu merusak karena menganggap saya ini orangnya sopan, lebih pantas. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pakaian yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah pakaian, ambillah perhiasanmu setiap kali datang ke masjid atau setiap kali menghadap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pakaian yang terbaik kita pakai menghadap Allah dan mampu untuk tidak membanggakan, maka itu akan lebih baik karena syariatnya memerintahkan seperti itu. Tetapi kalau itu kemudian menimbulkan rasa sombong, apalagi rasa suci diri, maka masuk kategori ujub, maka rusaklah dia. Maka yang terpenting adalah bagaimana menjaga hati kita hanya tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khumul sekali lagi tidak juga menjadi jaminan. Boleh jadi pakaian compang-camping, ya, bisa berpakaian dengan compang-camping di hadapan makhluk, tapi itu kebanggaan dia, ya, itu pun berbahaya bagi hati kita, bagi jiwa kita, bagi rohani kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Syekh Ibn Athaillah memberikan nasihat dengan mengajarkan sebuah hikmah. Obatnya, salah satu obatnya itu adalah dengan uzlah, mengasingkan diri. Nah, kenapa mengasingkan diri? Rasulullah dan para nabi semuanya pernah mengasingkan diri untuk sampai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi kita kenal 3 tahun dia bolak-balik ke Bukit Sur, Gua Hira untuk uzlah. Buat apa di sana? Nah, di sini sampaikan yadhulu biha maidanul fikrah. Karena dengan uzlah orang bisa tafakur.
bisa merenung, bisa menghadapkan hati berdua-duaan, hanya berdua-duaan bersama dengan Allah. Jadi fungsi tafakur. Nah, setelah Nabi meninggal, setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, maka kita tidak lagi mendengar sejarah beliau datang ke gua untuk bertahanus, uzlah, mengasingkan diri. Tetapi Allah mengajarkan untuk uzlah di rumahnya, di tempat tinggal kita masing-masing. Kita bisa baca di surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada sebagian malam, separuhnya atau sepertiganya, Juan 12 atau sepertiganya. Itu masa yang paling sakral, yang kalau kita lagi cari sinyal, itu adalah masa-masa sinyal full, ya, full, nggak ada gangguan. Kita punya HP full, nggak ada gangguan. Nah, jam 12 sampai kira-kira jam 2 itu adalah jalan tol untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengalaman, ini berdasarkan ayat ini dan juga diceritakan para masyayikh kita. Mudawatu amradil qalbi wajibun alal murid. Mengobati penyakit hati itu adalah wajib bagi seorang murid, seseorang yang mencoba untuk memperjalankan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amraduhu innama takunu min ghalbati ahkamit taba'i alaihi min suhbatihi lil addadi wuqufihi ma'al mu'tad wa inqiyadihi ila hawan nafs wa unsuhu bi alamil hissi. Sampaikan di sini oleh pensyarah Ibnu Abbad bahwa penyakit hati itu karena lebih banyak didominasi oleh pengaruh sifat-sifat yang disebabkan oleh min suhbatihi lil addadi wuqufihi ma'al mu'tad, karena banyak bergaul dengan hal-hal yang kebalikan dari sehatnya hati, dan wa inqiyadihi ila hawan nafs, dan ketundukannya kepada keinginan hawa nafsu. Nah, disampaikan di sini wa mudawatu hadzal marad ta'ti min wujuhin katsiratin wa ablaghuha fi dzalika wa anfauha al-uzlatu 'anin nas. Dan obat yang paling baik untuk mengobati hati, ya, di antara banyak cara, yaitu adalah uzlah, berpisah dari kerumunan kebanyakan manusia, tapi tidak selamanya tentu saja. Fabil uzlati yataqayyadu az-zahiru an mukhalatati man la tasihhu mukhalatatuhu. Dengan beruzlah, maka sikap zahir kita itu terbebas dari berhimpun atau bergaul di tengah-tengah orang yang mungkin tidak beriman,
yang mungkin justru mengajak kita untuk lalai kepada Allah, yang mungkin juga membuat kita semakin mencintai dunia. Nah itu. Dan beberapa penyakit-penyakit yang bisa merusak hati kita dengan berkumpul, dengan bergaul dengan masyarakat di sekitar kita. Maka di sini perlunya uzlah. Ada pertanyaan, kenapa kok para masyaikh itu ada memberikan tarbiyah, memberikan riyadhah kepada murid-muridnya untuk bertafakur, bertahanus, bersemedi, kalau bahasa sininya ya, ke tempat-tempat tertentu. Jamaah tarekat disuruh untuk beruzlah, bertahanus, padahal Nabi sudah tidak menganjurkan atau memerintahkan perbuatan tersebut dan tidak mencontohkannya lagi. Uzlah semacam ini itu adalah latihan khusus yang wajib dibimbing oleh seorang guru, seorang mursyid yang sudah pernah melewati perjalanan ruhaniyah, yang sudah wusul kepada Allah. Beliau mengerti bagaimana sifat dan karakter rohani seorang murid, sehingga dia diberi izin untuk uzlah, dan itu pun dalam waktu tertentu, tidak selamanya. Kenapa beliau melatih muridnya seperti itu? Jadi nggak boleh pergi uzlah sendiri tanpa guru. Banyak kita contoh lihat, katanya Ahmad Musaddiq pergi ke mana Pak? Ke Gunung Salak, beruzlah di sana, bertahanus di sana. Balik-balik apa yang terjadi? Melantik dirinya sebagai nabi baru, bahaya. Dan banyak contohnya. Ada yang pergi uzlah, tiba-tiba pulang jadi dukun, bisa mengobati orang dan seterusnya. Itu bahaya uzlah tanpa seorang guru khusus. Ya, bukan guru-guru biasa, guru khusus, atau sebutnya dengan mursyid. Kenapa begitu? Alasan para mursyid, ini adalah sunnah Nabi, sunnah kebiasaan para nabi sebelum mereka diangkat menjadi nabi. Jadi mereka sebenarnya lebih cerdas dalam mengikuti Nabi, karena tidak hanya mengikuti Nabi setelah Nabi wusul kepada Allah dan menerima wahyu, tapi bagaimana proses orang Nabi itu bisa wusul kepada Allah, seperti dilakukan oleh Nabi yang dari menyebutkan 3 tahun bertahanus sampai dia diangkat menjadi Nabi. Jadi semua nabi ada ikhtiarnya untuk menjadi seorang nabi. Kemudian diangkat oleh Allah. Nabi Musa bertahanus di lembah, di bukit Tur Sina, fi wadil muqaddasi Tuwa, di tempat yang suci yang bernama Tuwa. Nabi Musa di sana. Nabi Yusuf usul dan diangkat menjadi nabi di mana? Di penjara. Ya. Nabi Ibrahim di mana? Nabi Ibrahim berkelana ke sana kemari mencari Tuhan. Inikah Tuhan? Ini ada bintang bercahaya, bermanfaat bagi umat manusia. Mungkin inilah Tuhan. Ternyata pagi terbenam, enggak bisa, Tuhan hilang. Muncul terbit bulan lebih terang. Dilantiknya dia menjadi Tuhan baru, tapi juga terbenam. Akhirnya dipecat juga sebagai Tuhan. Ganti dengan matahari yang lebih terang.
ternyata itu pun juga terbenam. Maka Nabi Ibrahim dengan akalnya itu tafakur, Pak. Ya, ini uzlah ini untuk tafakur. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan tradisi kaumnya, tradisi orang tuanya untuk bertafakur, uzlah. Sampai akhirnya dia mengakui kelemahan akal untuk sampai mengenal Allah. Maka dalam Al-Quran, dan kita sering baca bagian dari doa iftitah, beliau mengatakan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana wa ana awwalul muslimin. Aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Tadi bintang, bulan, matahari ternyata tidak mampu untuk diangkat atau memiliki kelemahan untuk menjadi Tuhan. Maka dia berpikir ini pasti ada yang mengatur alam ini dengan teraturnya. Maka dia tidak tahu siapa yang mengatur itu. Akhirnya dia menyerah karena akalnya tak sanggup lagi untuk mencari. Ya udah, saya serah diri saja yang menciptakan langit dan bumi ini dah. Dan aku tunduk, patuh, berserah diri kepadanya. Wa ana awalul muslimin, dan aku berserah diri, ya muslim. Muslim itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan Nabi Ibrahim pun sampai diangkat menjadi nabi adalah proses uzlah. Nabi Muhammad juga uzlah. Nabi-nabi yang lain juga demikian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi kita setelah mendapatkan wahyu memberikan paket yang lebih praktis. Uzlah yang dilakukan Nabi di Gua Hira, di Bukit Sur itu bisa dilakukan di rumah. Dari ayat tadi, ya, dari ayat tadi. Bangun malam menghadap Allah, kita sholat, kemudian bertafakur. Apa yang kita pikirkan? Kita pikirkan kita ini berasal dari mana? Tiba-tiba kok ada, lahir di milenia kedua, tahun 2000 ini hidup. Kenapa enggak di masa Nabi saja kita hidup? Kenapa sekarang? Dan kenapa kita kok dipilihkan orang tua, bapak ibu kita yang itu bukan yang lain? Kenapa kok kita tidak hidup misalnya lahir sebagai bule? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan di benak kita saat beruzlah. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kalau tidak ada tujuan, apa bedanya kita dengan hewan? Apa bedanya kita dengan tumbuhan, dengan batu dan lain sebagainya? Pasti ada tujuan. Makanya warattilil Qur'ana tartila. Salah satu yang kita lakukan dalam uzlah itu adalah membaca Quran, mentafakuri pesan-pesan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah ngajak kita untuk berfikir, memahami. Warattilil Qur'ana tartila. Memang itu kaitannya dengan salat. Bacalah dalam salat itu, bacalah Al-Quran dengan tartil. Tetapi dijelaskan di sini termasuk oleh Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti bahwa bertafakur itu untuk memancing munculnya pikiran itu perlu membaca. Tidak selamanya kita bisa memunculkan sendiri. Apalagi yang bisa tafakuri. Kita lihat perjalanan kita sampai dengan hari ini. Kita timbang-timbang. Mana berat perbuatan baik dan perbuatan buruk kita. Oke, mari kita lihat perbuatan baik kita. Banyak perbuatan baik kita. Kita tes kembali. Mana perbuatan baik yang tulus kepada Allah, mana yang menginginkan pujian daripada makhluk. Kita timbang lagi. Oke, yang tulus kepada Allah.
Di antara perbuatan yang pernah kita lakukan dengan tulus kepada Allah, mana yang pernah lagi kita sebut-sebut kepada orang lain. Karena itu tidak bernilai lagi kalau kita pernah menyebut-nyebut itu dan muncul keinginan, harapan di hati dengan menyebut itu orang menghargai kita. Rusaklah perbuatan itu. Oke, setelah disisihkan perbuatan baik yang tulus, kemudian kita filter lagi yang pernah kita sebut, berarti gugur lagi. Oke, yang tidak pernah kita sebut, ada perbuatan tulus yang tidak pernah kita ceritakan kepada orang lain. Mungkin itulah yang diterima oleh Allah. Apa betul itu yang diterima oleh Allah? Kalau pernah muncul di hati bahwa saya sudah mampu untuk melakukan kebaikan ini dan tidak pernah saya cerita kepada orang lain, dan merasa senang dengan itu sebagai sebuah prestasi, itu pun rusak meskipun tidak diceritakan kepada orang lain. Nah, kalau sudah begitu tafakurnya, pertanyaan buat kita, adakah kira-kira amalan baik yang kita bawa mati nanti? Ada nggak, Pak? Maka pantas nggak kita masuk surga kalau amal yang tulus kepada Allah itu tidak ada yang tersisa? Ya, semoga Allah menjaga hati kita untuk senantiasa tulus kepadanya. Nah, inilah bagian dari usaha-usaha kita menjaga hati dengan tarbiyah bermajlis, itu mengingatkan kita satu sama lain, menghidupkan kembali girah kehambaan kita untuk bisa lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mungkin itu dulu, siapa tahu ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Ini banyak sebetulnya kalau kita mau baca. Silahkan Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan atau nambahin komentar melengkapi yang dijelaskan tadi. Jam berapa masuk, Pak? Hah? Masih lama ya? 10 menit lagi, silahkan Pak. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Wa bil uzlati aidan yajtami'u hammuhu wa yaqwi fi dzatillahi azamuhu bi khilafil khaltati. Dengan uzlah maka semangat dan kekuatan azam itu akan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa Pak dirasakan ya, kalau kita menyisihkan waktu khusus untuk Allah, tidak sampingan. Apa yang sampingan? Kita kerja, waktunya sholat, cepat-cepat sholat selesai, gugur kewajiban, itu sampingan, tidak menjadi pusat daripada kegiatan kita, kegiatan kehidupan kita, bahwa salat itu pusatnya, yang lain itu sampingan. Kita rata-rata, saya juga masih termasuk itu, salat itu kayak sampingan aja. Tiba waktunya azan, wah waktunya kita untuk salat supaya selesai urusan dengan Allah. Bukan itu yang menjadi pusat aktivitas kita, bahwa kita itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Harusnya salat itu adalah pusat yang utama. Nah, gimana caranya supaya salat itu menjadi pusat pengendali kehidupan kita? Tadi ini melalui bangunlah menyisihkan waktu khusus untuk Allah. Buat siapa emang? Buat orang gak ada yang lihat kita. Iya.
Dan pasti berat di awal-awal untuk bangunnya, ngantuk, dingin. Tapi itulah perjuangan. Bisa melewati rintangan ngantuk, rintangan dingin, capek, Allah akan balasi. Itulah kenapa Rasulullah mengajarkan kita berbagai macam salat, terutama salat-salat sunnah. Itu adalah cara kita atau cara Rasulullah mendidik kita menyisihkan waktu khusus untuk Allah. Tidak ada tujuan lain. Disisihkan waktu itu untuk Allah. Makanya sampaikan kemarin di sini apa yang lupa nih. Nabi SAW itu kalau menyuruh Bilal untuk iqamah, ya Bilal, aqimis shalah wa arihna biha. Wahai Bilal, qamat. Dan biarkan kita itu rehat dengan salat. Istirahat di salat. Segala urusan dunia lepas. Kan membuat pikiran kita lelah itu ketika berpikir mengurusi pekerjaan kita. Tubuh kita juga lelah ketika kita gunakan untuk berkegiatan yang menguras tenaga. Tapi dengan sholat pikiran dilepas. Kita merasakan diri kita benar-benar kosong, dilepaskan semuanya. Nah, Allah mengajarkan dengan sangat canggih bagaimana kita menikmati salat itu. Kita disuruh wudhu dulu. Wudhu ini adalah cara untuk melepaskan keterikatan kita dengan urusan-urusan duniawi. Kita wudhu, cuci tangan, kita berdoa, ya Allah, sucikan tanganku lahir dan batin, tangan yang sudah berbuat maksiat kepada Engkau. Ya Allah, kumur-kumur, sucikan mulutku daripada dosa ucapan, perkataan, makanan dan minuman. Sucikan wajahku, mata, hidung. Lepas. Terutama di pikiran, diusap. Ambil air, mengusap sebagian kepala. Nikmati aja. Disertai dengan doa, ya Allah, ampuni hamba apabila ada pikiran-pikiran buruk sangka kepada Engkau atau pikiran-pikiran salah bagi makhlukmu. Kita mohon ampun. Ya. Sampai selesai berdoa. Jadi suci fitrah kembali. Makanya doanya diajarkan syahadat dulu. Syahadat itu bagi orang masuk Islam, semua dosa masa lalunya habis. Apa itu khusus untuk mereka saja? Hanya untuk orang mualaf saja. Syahadat itu berfungsi menghapuskan dosa. Itu adalah memperbaharui iman kita kembali. Kita masuk Islam baru lagi. Maka syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah hamba bagian dari hambamu yang selalu bertaubat. Wa minal mutatahhirin, selalu mensucikan diri. Wa min ibadikas shalihin, termasuk hamba-hambamu yang saleh. Wudu pemotong atau debarkasi antara dunia dan urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah memperkenankan kita untuk meluangkan waktu untuknya khusus, dan kita manfaatkan untuk bertafakur, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uzlah kita di 1/2 atau 1/3 malam. Insyaallah Pak ya. Kita coba Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, Engkau yang mengendalikan hidup kami, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan kami, Engkau yang menentukan masa depan kami.
Maka ya Allah ya Rahman, saat ini Engkau tugasi kami sebagai hamba-Mu, Engkau tugasi kami sebagai khalifah-Mu. Maka ya Allah tuntun kami, tunjuki kami jalan yang benar, tunjuki kami jalan yang lurus, dan jadikan kami istiqamah di jalan yang Engkau ridai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.